Sistem Super Devouring. Bab 561 Pulau Tengah. Ye Xuan mendengus dingin dan langsung berlari ke depan di War Dragon Step. Naga air itu membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Ye Xuan dalam satu suapan, tetapi sesaat kemudian, tubuhnya bergetar hebat, lalu menghasilkan benturan keras, mengguncang air di sekitarnya, membentuk ruang hampa. Namun, Ye Xuan bergegas menuju pemuda itu dalam keadaan utuh. Pedang retak bumi. Ye Xuan menebas beberapa pedang lagi. Baru saja, karena jaraknya, serangannya diblokir. Sekarang keduanya terpisah 1000 meter, tidak mudah bagi pemuda itu untuk memblokir serangannya. Lari. Pemuda itu melihat naga airnya hancur dan segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat dari Ye Xuan, yang memiliki darah ikan bilah tajam dan kemajuan ketangkasan ketiga? Masih ingin pergi. Ye Xuan dengan cepat menyusul, mengayunkan 8 pedang desolate dengan liar, langsung menghalangi jalan mundur pemuda itu. Mati. Saat berikutnya, Ye Xuan telah melepaskan jurus mematikan, dan pemuda itu tidak dapat melawan dan dipotong menjadi beberapa bagian oleh pedang retakan bumi. Mati. Bintang laut. Mata Ye Xuan berbinar, dan dia dengan cepat bergegas dan menyimpan cincin Qiankunnya. Benar saja, sumber cahaya di mayat binatang suci tadi adalah batu yang mirip dengan bintang laut, yang seharusnya disebut bintang laut. Sekarang, Ye Xuan telah mengumpulkan semua token 5 elemen. Selama dia mencapai Pulau Tengah, dia akan menjadi yang ketiga. Ayo pergi. Ye Xuan dengan cepat bangun dari tidurnya, lalu berenang ke pantai. Setelah mengidentifikasi arah di bawah, dia berenang menuju Pulau Tengah. Saat ini, langit sudah gelap. Formasi 5 elemen, 5 pulau atribut, dan Pulau Tengah berada di tengah. Ye Xuan berenang dengan cepat, karena belum ada tempat ketiga. Jika dia mendapatkan tempat ketiga, dia bisa tinggal di kolam 5 elemen selama 8 hari. 8 hari. Dia mendengar bahwa kolam 5 elemen ini telah menghasilkan seorang jenius legendaris. Dia memperkirakan jika dia berendam di dalamnya selama 8 hari, afinitas atribut buminya setidaknya akan dinaikkan ke tingkat epik, dan bahkan legenda pun bukan hal yang mustahil. Pergilah. Ye Xuan tidak peduli lagi tentang itu. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia bertemu seseorang di jalan, dia tidak akan bergerak. Dia akan merebut tempat ketiga terlebih dahulu. Namun, apa yang dia pikirkan sebenarnya adalah apa yang dia inginkan. Ketika dia baru saja melihat Pulau Tengah, ada juga seseorang dari Pulau Api tetangga yang ingin pergi ke Pulau Tengah. Sial, apakah ini tepat? Ye Xuan tertegun sejenak. Dia bisa merasakan napas ribuan meter jauhnya, jadi dia tidak bisa tertinggal. Karena gelap, pihak lain baru saja menemukan Ye Xuan dan tidak tahu siapa Ye Xuan. Namun, seseorang benar-benar ingin merebut tempat ketiganya, mencari kematian. Dasar bajingan, kamu ingin merebut tempat ketigaku, tidak mungkin. Mata pemuda itu menjadi dingin, dan dia benar-benar bergegas menuju Ye Xuan terlebih dahulu. Jika dilihat dari jarak, dia memang lebih dekat dari Ye Xuan, tetapi dia tiba-tiba berbalik saat ini karena dia merasa Ye Xuan lebih cepat darinya. Jika keduanya sedang bertanding, Ye Xuan pasti akan mencapai Pulau Tengah lebih cepat. Kau datang untuk membunuhku, tetapi kau sangat sombong. Baiklah, aku akan mengirimmu ke neraka. Ye Xuan memanggil pedang 8 desolate, menendang kakinya, dan bergegas menuju lawan. Transformasi Dewa Iblis. Pedang retak bumi. Denyut bumi level 2. Ketika lawan mendekat, Ye Xuan menyerang tanpa ragu-ragu. Lawannya sedikit lebih lambat darinya, tetapi dia tidak dapat mendeteksi banyak hal. Untungnya, lawannya sebenarnya adalah atribut api, yang akan sangat mengurangi kekuatan di laut. Pedang retak bumi milik Ye Xuan, tetapi lawannya membutuhkan 3 ki pedang yang menyala untuk mematahkannya. Kesenjangan itu langsung terekspos. Sangat kuat, aku tidak bisa mengalahkannya, mundur. Wajah pemuda itu tenggelam dan dia berbalik dengan cepat. Kau berpura-pura tenang, dan kau masih ingin lari. Ye Xuan tidak ingin membuatnya repot, tetapi lawannya jelas ada di depannya, tetapi dia datang untuk membuatnya repot. Datang sesuka hati, pergi sesuka hati, tetapi tidak semudah itu. Pedang pembelah bumi. Denyut bumi 2. Ye Xuan menyerang dengan panik, langsung menghalangi rute mundur lawan, dan segera menyusul. Dia memperkirakan bahwa kecepatannya di laut adalah yang terbaik di antara 1000 jenius. Benar-benar yang terbaik. Bang! 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 Kaki Ye Xuan dengan cepat berganti, dan dalam sekejap mata dia mengejar lawannya. Tidak bagus. Wajah lawannya telah tenggelam ke dasar, dan dia sangat menyesalinya.
Mengapa dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi Ye Xuan? Jika dia tidak memprovokasinya tadi, akan lebih baik untuk mendapatkan tempat keempat, lagi pula, itu hanya 1 hari kurang. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang kamu harus menahan amarah Ye Xuan, dan ada kemungkinan jatuh. Tidak, tidak mungkin. Ini adalah kejatuhan yang pasti. Mati untukku. Ye Xuan berhenti, dan mengayunkan 8 pedang desolate dengan panik, mengayunkan lebih dari 20 tebasan dalam 1 detik. Lebih dari 20 pedang pemecah bumi ini dengan mudah menembus air laut yang dapat membekukan alam roh kekuatan hingga mati, dan menyapu ke arah pemuda itu. Sudut serangan ini sangat licik. Dalam perkiraan Ye Xuan, pemuda ini pasti akan mati di bawah serangkaian serangan ini. Benar saja, itu seperti yang diharapkan Ye Xuan. Setelah memblokir 3 pedang yang menghancurkan bumi, pemuda ini terkena pedang yang menghancurkan bumi yang tersisa, dan seluruh orang itu meledak di laut. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Ye Xuan mendengus dingin, lalu menyapu dan menyingkirkan cincin Qian Kun. Pemuda ini juga merupakan salah satu dari 8 evaluasi bintang 6, tetapi sayangnya, dia bertemu Ye Xuan, dan di laut. Sekarang, Ye Xuan secara pribadi telah membunuh 3 jenius evaluasi bintang 6. Ding, konversi atribut bumi tuan rumah meningkat, saat ini 48 poin. 48, hanya selisih 2 poin dari 50. Setelah pihak lain tewas, Ye Xuan tidak mengendur sejenak dan segera berenang menuju Pulau Tengah. Semenit kemudian, ia berhasil mendarat di Pulau Tengah. Oh! Satu lagi datang. Suara terkejut terdengar, dan Ye Xuan mendongak dan melihat seseorang di udara. Ada formasi udara terlarang dalam formasi 5 elemen, dan bahkan jenius terkuat pun tidak bisa terbang. Dan orang yang bisa berdiri di udara ini secara alami adalah seseorang di sebelah penguasa wilayah Luoxia. Kamu adalah tempat ketiga, ikutlah denganku. Orang tua itu menatap Ye Xuan sambil tersenyum, lalu perlahan terbang ke satu arah. Ye Xuan menggunakan energi sejatinya untuk mengibaskan air, lalu mengikutinya. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah istana kecil yang memancarkan cahaya keemasan di bawah langit malam. Di depan gerbang istana ini, ada sekelompok orang. Oh! Ketika sekelompok orang ini melihat Ye Xuan, mereka semua menatapnya dengan heran. Lagi pula, orang-orang ini belum pernah melihat Ye Xuan. Adik kecil, keluarkan token 5 elemen. Jika benar, kamu adalah tempat ketiga. Jika salah, kamu akan tersingkir. Orang tua yang membawa Ye Xuan ke sini tadi jatuh ke tanah. Ye Xuan mengangguk, lalu mengeluarkan 5 token satu persatu dari ruang yang melahap. Pisau emas besar dengan bilah emas, benih suci kehidupan, bintang laut, batu api, dan pasir emas merah. Bab 562 kolam 5 elemen. Ya, kelimanya benar. Kamu adalah yang ketiga di babak pertama pertemuan 100 pemimpin. Orang tua itu mengangguk dan tidak mengambil barang-barang Ye Xuan. Meskipun sebelum memulai, penguasa wilayah Luoxia tidak mengeluarkan sampel untuk dilihat oleh para jenius ini, tetapi jika kamu bahkan tidak memiliki penglihatan kecil ini, apa gunanya menjadi seorang jenius? Ya. Mulut Ye Xuan sedikit melengkung. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa masuk ke 3 besar. Rencana awalnya adalah berada di 10 besar. Setelah mendapatkan peringkat, Ye Xuan mengarahkan pandangannya ke yang lain. Dia sedikit aneh karena dia tidak menemukan tempat pertama dan kedua di antara kelompok master ini. Mungkinkah mereka sudah memasuki kolam 5 elemen? Ye Xuan berpikir dalam hati. Baru kemudian dia ingat bahwa ini untuk menghemat waktu. Tempat pertama, hadiahnya adalah berendam di kolam 5 elemen selama 10 hari, tempat kedua 9 hari, dan Ye Xuan adalah tempat ketiga, jadi dia bisa berendam selama 8 hari. Jika satu orang berendam satu persatu, akan memakan waktu 2 bulan. Jadi dia bisa yakin bahwa tempat pertama dan kedua sudah memasuki kolam 5 elemen. Nak, kulihat kamu memiliki banyak energi iblis. Kamu dari golongan mana? Pada saat ini, penguasa wilayah Luoxia tiba-tiba bertanya. Nak, aku dari wilayah Qingyan, Sekte Wanmo. Jawab Ye Xuan. Oh, Sekte Wanmo, sekte yang didirikan oleh iblis tua Wan ribuan tahun yang lalu. Penguasa wilayah Luoxia mengangguk sedikit, tanpa bertanya lebih lanjut, dan berkata langsung, kalau begitu kamu masuk, kamu yang ketiga, kamu bisa berendam selama 8 hari. Ayo pergi, aku akan membawamu masuk. Orang tua itu baru saja datang dan membawa Ye Xuan langsung ke istana. Ye Xuan menghela napas lega. Untungnya, kelompok master ini menahan napas, kalau tidak semuanya akan terlepas dan akan membuatnya kewalahan. Nak, jangan melompat masuk nanti.
Kolam 5 elemen dipadatkan oleh susunan 5 elemen selama 1000 tahun. Kelima elemen saling memperkuat dan saling menahan. Setiap atribut dikumpulkan dari 5 pulau. Setiap tetes sangat berharga. Saat keluar, Anda juga harus mengocok air hingga kering sebelum keluar. Orang tua itu mengingatkan. Junior tahu. Ye Xuan mengangguk. Tak lama kemudian, orang tua itu membawa Ye Xuan ke sebuah ruangan kecil. Begitu pintu dibuka, Ye Xuan mencium energi spiritual yang kuat. Kolam 5 elemen. Ye Xuan membelalakkan matanya dan menatap kolam persegi di depannya. Kolam persegi ini panjangnya hanya 10 meter. Apa, hanya satu? Dia sedikit terkejut. Kolam 5 elemen, dia pikir itu adalah 5 kolam emas, kayu, air, api, dan tanah, tetapi dia tidak menyangka itu bersama-sama. Saat ini, sudah ada 2 sosok di kolam 5 elemen, seorang pria dan seorang wanita. Ye Xuan pernah melihat pria ini sebelumnya. Dia adalah Li Xiu yang pernah bertarung melawan Si Le sebelumnya. Sedangkan wanita itu, Ye Xuan belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat ini, dia menahan napas dan Ye Xuan tidak bisa mengetahui kedalamannya. Baiklah, lepaskan cincin Qian Kun dan masuklah. Kata lelaki tua itu. Ya. Ye Xuan mengangguk dan berjalan mendekat. Setelah melepaskan cincin Qian Kun, dia perlahan turun ke dalam kolam. Ketika tubuhnya terbenam di kolam 5 elemen, dia merasakan 5 aliran energi mengalir ke dalam tubuhnya. Baru saat itulah dia mengerti bahwa kolam 5 elemen tidak meningkatkan atribut tertinggi saja, tetapi meningkatkan kelima atribut secara bersamaan. Saat ini, Ye Xuan menemukan bahwa ada seorang lelaki tua yang duduk di sudut ruangan kecil itu. Dia seharusnya adalah lelaki tua yang menjaga kolam 5 elemen, dan kekuatannya tidak terduga. Kamu adalah tempat ketiga. Ketika Ye Xuan hendak menutup matanya dan menunggu selama 8 hari, Li Xiu di sudut lain tiba-tiba membuka matanya dan berkata. Tidak buruk. Ye Xuan mengangguk. Tidak buruk, dari mana asalmu? Li Xiu bertanya lagi. Wilayah Qingyan, sekte kecil. Ye Xuan menjawab dengan santai. Jika wilayah Qingyan dibandingkan dengan wilayah Luoxia, yang pertama hanyalah bayi, dan sekte di dalamnya secara alami tidak memenuhi standar, jadi itu hanya bisa disebut sekte kecil. Mendengar ini, mata Li Xiu juga bersinar dengan warna aneh, bercampur dengan sedikit penghinaan. Dia merasa bahwa kekuatan Ye Xuan tidak kuat, dan dia seharusnya hanya anak yang beruntung. Ini juga bagus, ketika putaran kedua KTT 100 pemimpin tiba, dia akan memiliki satu lawan lebih sedikit. Li Xiu tidak bertanya lagi dan tetap diam. Ye Xuan memusatkan perhatiannya pada wanita lain, yang berusia sekitar 20 tahun, dengan wajah cantik, berdiri tak bergerak di sudut lain kolam. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, sepertinya dia adalah master tersembunyi, tetapi aku tidak tahu siapa di antara mereka yang dinilai sebagai 7 bintang. Ye Xuan menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa di antara 1000 master, pasti ada master dengan peringkat bintang 7, kalau tidak, yang pertama berangkat akan diberi peringkat bintang 6,5. Peringkat bintang 7, sangat kuat, umumnya tidak kalah dengan yang lain. Jadi Ye Xuan menebak bahwa salah satu dari keduanya pasti diberi peringkat bintang 7, atau keduanya. Transformasi atributku saat ini hanya 48, bahkan tidak setengahnya. Jika aku menggunakan transformasi Dewa Iblis, Denyut Bumi, dan Pedang 8 Desolate, aku seharusnya bisa bersaing dengan peringkat bintang 7. Tetapi jika aku tidak menggunakan Pedang 8 Desolate, aku khawatir aku tidak bisa mengalahkan mereka. Ye Xuan sangat terjerat dalam hatinya. Namun, hal-hal ini harus dibicarakan setelah 8 hari. Bagaimanapun, peningkatan kolam 5 elemen juga didasarkan pada kualifikasi setiap orang. Beberapa orang sangat sedikit, sementara yang lain dapat ditingkatkan menjadi legenda. Tidak pasti siapa yang akan menang. Namun, tepat ketika Ye Xuan berendam di kolam 5 elemen. Di luar istana ini, penguasa domain, anak ketiga tadi memiliki bakat yang sangat bagus. Transformasi atributnya tampaknya belum mencapai 50%, tetapi dia berhasil mendapatkan 5 token terlebih dahulu. Ya, dia memiliki bakat yang sangat bagus dan masih sangat muda. Jika dia dilatih selama beberapa tahun, dia mungkin adalah Huang Tianyu kedua. Huang Tianyu ini memiliki beberapa ide tentang memasuki istana Raja Perang. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya dan apakah dia telah menerobos ke alam dewa kekosongan. Sekelompok Master Domain Luoxia sedang berbicara di sana. Huang Tianyu yang mereka bicarakan adalah jenius yang afinitas atributnya dinaikkan ke tingkat legendaris setelah berendam di kolam 5 elemen.
Jenius ini dibawa ke Istana Raja Perang oleh penguasa domain Luoxia, lulus penilaian, berhasil bergabung dengan Istana Raja Perang, dan menjadi penjaga Istana Raja Perang. Haha, jika ada yang lain, itu akan menjadi yang terbaik. Penguasa domain Luoxia berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, sosok putih tiba-tiba muncul di udara di atas pulau tengah. Tidak ada yang memperhatikan kemunculannya. Sosok itu memegang kipas lipat dan jatuh tanpa suara. Semuanya. Ketika sosok putih itu mendarat di kepala penguasa wilayah Luoxia, dia tiba-tiba berbicara. Mendengar suara ini, semua orang mendongak kaget, dan melihat seorang asing berdiri di atas kepala mereka. Siapa? Penguasa wilayah Luoxia terkejut. Dia berada di puncak alam roh, hanya satu langkah dari alam dewa kekosongan. Selain itu, ini adalah formasi 5 elemen, dan hanya dia yang bisa membawa orang masuk. Bab 563 Nama Keluargaku. Jiang sosok putih ini mampu muncul di kepala mereka tanpa suara, dan itu pasti bukan orang biasa. Jangan gugup, jika aku ingin membunuhmu, kau pasti sudah mati. Pria berbaju putih itu berkata sambil tersenyum, menggoyangkan kipas lipatnya. Jika Yesuan ada di sini saat ini, dia pasti akan mengenalinya, karena pria berbaju putih ini adalah Jiang Tianjin, yang telah membunuh Megatron dan menyiksa serta mempermalukannya 2 kali. Apa yang kau bicarakan? Penguasa wilayah Luoxia dan yang lainnya merasa sangat tidak nyaman, tetapi mereka juga mengerti bahwa pemuda berbaju putih di depan mereka berada di alam dewa kekosongan. Seorang penguasa alam dewa kekosongan dapat dengan mudah memusnahkan mereka yang berada di alam roh. Mereka tidak dapat memahami mengapa seorang penguasa alam dewa kekosongan akan muncul di sini. Ada apa, Tuan? Penguasa wilayah Luoxia berkata dengan hormat. Jiang Tianjin tidak membuang-buang kata dan berkata langsung, aku tahu bahwa kau mengadakan pertemuan 100 pemimpin di sini, dan pemenangnya memiliki kesempatan untuk memasuki Istana Raja Perang, kan? Ya. Penguasa wilayah Luoxia mengangguk. 3 orang sudah memasuki kolam 5 elemen, kan? Apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Tanya Jiang Tianjin. Bagaimana kalian akan mengaturnya? Penguasa wilayah Luoxia terkejut, menoleh dan menatap semua orang, dan berkata, begini. Istana Raja Perang memberiku 5 tempat di Luoxia kali ini, jadi selanjutnya, 10 teratas akan bertarung berpasangan, dan 5 terakhir akan lahir. Aku akan pergi ke Istana Raja Perang untuk berpartisipasi dalam penilaian penjaga istana. Bertarung berpasangan, tepat sekali. Jiang Tianjin tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu aku perintahkan kalian sekarang untuk menyatukan tempat pertama dan ketiga. Yang pertama dan yang ketiga. Penguasa wilayah Luoxia terkejut dan langsung menolak, Tuan, ini agak melanggar aturan. Aturan? Aturan apa? Jiang Tianjin melipat kipasnya dan berteriak, akulah aturannya. Penguasa wilayah Luoxia mengubah wajahnya, dan bukan hanya itu, tetapi juga yang lainnya. Mereka tidak mengerti mengapa tempat pertama dan ketiga disatukan. Mungkinkah tempat pertama atau ketiga menyinggung pemuda berpakaian putih itu? Maaf, siapa Anda? Penguasa wilayah Luoxia tidak langsung menjawab, tetapi bertanya. Anda tidak perlu tahu siapa saya, Anda hanya perlu tahu bahwa nama belakang saya adalah Jiang. Jiang Tianjin berkata dengan dingin. Jiang. Ketika nama belakang ini jatuh ke telinga semua orang, mereka juga melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Hanya penguasa wilayah Luoxia yang bereaksi. Jiang, Raja Senjata. Seru penguasa wilayah Luoxia. Kemudian, sekelompok orang di belakangnya bereaksi. Ternyata Jiang ini adalah keluarga Jiang dari Raja Senjata. Pemuda berpakaian putih di alam Dewa Void ini sebenarnya adalah anggota keluarga Jiang. Anda tahu, wilayah Luoxia berbatasan dengan wilayah Keitian dari Raja Binatang, bukan dengan Raja Senjata, jadi mengapa keluarga Jiang muncul di yurisdiksi Raja Perang? Tuan, kami berada di bawah yurisdiksi Raja Perang. Penguasa wilayah Luoxia mengingatkan. Raja Perang, Raja Senjata, dan Raja Binatang dulunya satu, tetapi kemudian terpecah, dan juga membagi seluruh benua timur menjadi 3 bagian. Wilayah Luoxia berada di bawah yurisdiksi Raja Perang. Jadi apa? Aku hanya tahu bahwa akulah bos di sini sekarang. Jiang Tianjin berkata dengan sangat mendominasi, tetapi dia juga memiliki kekuatan. Orang yang kuat di alam dewa kekosongan sudah cukup untuk memusnahkan semua orang di sini dan menenggelamkan ke-6 pulau. Aku ingin tahu alasannya. Tuan wilayah Luoxia bertanya setelah ragu-ragu sejenak. Pertanyaannya hampir membuat kelompok master di belakangnya takut mati. Tuan wilayah Luoxia ini terlalu berani.
Menghadapi orang yang kuat di alam dewa kekosongan, dia berani mengajukan begitu banyak pertanyaan. Apakah dia tidak takut membuat pihak lain marah dan kemudian membantainya? Alasan. Hanya untuk bersenang-senang. Kamu dapat memilih untuk tidak melakukannya, tetapi konsekuensinya akan serius. Jiang Tianjin menyipitkan matanya. Semua orang gemetar. Aku tahu. Tuan wilayah Luoxia akhirnya memutuskan untuk berkompromi. Tidak ada cara lain, karena pihak lain adalah penguasa alam dewa kekosongan. Di alam dewa kekosongan, setiap orang memiliki cara untuk menghancurkan dunia. Bahkan pulau-pulau besar ini dapat dengan mudah dihancurkan di depan mereka. Jadi, mereka tidak boleh terprovokasi. Haha, kalau begitu aku pergi dulu. Ngomong-ngomong, berpura-puralah aku tidak pernah ke sini. Jiang Tianjin mencibir dan menghilang. Semua orang yang hadir sama sekali tidak menyadari bagaimana dia pergi, seolah-olah dia telah berteleportasi. Ngomong-ngomong, mereka benar-benar menganggapnya konyol. Bermain-main, apakah mungkin? Jika Jiang Tianjin turun untuk menonton pertempuran, itu akan bisa dimengerti, tetapi Jiang Tianjin benar-benar menekan semua orang dengan kekuatannya dan secara pribadi menyusun urutan pertempuran, yang terlalu palsu. Aku tidak tahu siapa yang memprovokasi dia. Penguasa domain Luoxia dan yang lainnya berpikir begitu dalam hati mereka. Mereka juga tidak mengerti satu hal. Jika seseorang benar-benar memprovokasi Jiang Tianjin dapat membunuh pihak lain dengan jentikan jarinya, jadi mengapa dia melakukan ini? Titik. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Xuan tiba pada malam kedua dimulainya, dan merupakan orang ketiga. Dan setelahnya, tidak ada seorang pun yang datang. Pada hari ketiga, orang keempat tiba. Kemudian, hari kelima, keenam hingga ke-10. Orang-orang ini sangat kuat, dan tidak ada dari mereka yang mendapatkan token 5 elemen secara kebetulan. Setelah mereka tiba, mereka juga dibawa ke kolam 5 elemen. Saat ini, kolam 5 elemen sudah penuh dengan 10 orang. Orang ke-10 hanya bisa berendam di kolam 5 elemen selama 1 hari, tetapi hari ini juga sangat bermanfaat bagi orang ke-10. Meskipun ada banyak orang di kolam 5 elemen, waktu berendam untuk setiap orang berbeda. Setelah 1 hari, orang ke-10 diminta meninggalkan kolam 5 elemen. 2 hari kemudian, itu adalah orang ke-9. Para jenius pergi satu persatu, dan pada akhirnya, hanya Ye Xuan dan 2 orang lainnya yang tersisa. Saat ini, sudah hari ke-7 Ye Xuan memasuki kolam 5 elemen. Dalam 1 jam lagi, dia akan tinggal selama 8 hari dan harus meninggalkan kolam 5 elemen. Dalam beberapa hari terakhir, afinitas atribut Ye Xuan perlahan meningkat, dan dia telah memperhatikan panel atributnya. Sekarang, afinitas atribut buminya telah ditingkatkan ke level epik, dan hanya tersisa sedikit ke level legendaris. Tingkatkan, jangan berhenti, kamu hampir sampai. Meskipun Ye Xuan memejamkan mata dan tetap diam di sudut kolam 5 elemen, dia berteriak dalam hatinya. Jika dia bisa ditingkatkan ke level legendaris, kekuatannya akan melonjak lagi. Saat ini, Huho. Tiba-tiba, angin mulai bertiup di istana. Lelaki tua yang duduk di sudut membuka matanya dan berseru, atribut api dari vitalitas surga dan bumi berkumpul bersama, legenda. Tidak lama kemudian, pintu ruangan didorong terbuka dengan keras, dan kemudian sekelompok orang masuk. Siapa itu? Tuan Luoxia bertanya dengan kaget. Di kolam 5 elemen, Ye Xuan dan wanita lainnya membuka mata mereka dan menatap Li Xiu di sudut lain. Di antara ketiganya, hanya Li Xiu yang merupakan roh atribut api. Bab 564 3 Legenda. Haha, hebat, aku tidak menyangka akan ada legenda lain tahun ini. Penguasa wilayah Luoxia tertawa terbahak-bahak hingga tidak bisa menutup mulutnya. Huang Tianyu juga dipromosikan menjadi legenda saat itu, dan berhasil bergabung dengan Istana Raja Perang. Li Xiu ini, mungkin dia juga bisa melakukannya. Jika salah satu dari 5 tempat dapat bergabung dengan Istana Raja Perang, itu akan sangat bagus. Sekelompok orang sedang berdiskusi di sana. Namun saat ini, Huho. Vitalitas langit dan bumi atribut air di ruangan ini juga meningkat seketika. Ya Tuhan, legenda lain. Penguasa wilayah Luoxia dan yang lainnya menghirup udara dingin. Sebelumnya, mereka tidak datang, tetapi sekarang 2 dari mereka datang sekaligus. Keberuntungan mereka benar-benar bagus. Jika kedua orang ini diberikan ke Istana Raja Perang, maka mereka dapat menukar banyak sumber daya kultivasi. Wajah Ye Xuan muram. Sekarang dialah satu-satunya yang belum mematahkan belenggu epik dan menembus legenda.
Namun, tidak lama kemudian Li Xiu dan wanita itu berturut-turut menaikkan afinitas atribut api dan afinitas atribut air mereka ke level legenda. Ding, afinitas atribut bumi tuan rumah telah meningkat, dan saat ini berada di level legenda yang lebih rendah. Atribut bumi, setelah atribut api dan atribut air, berkumpul lagi. Ruangan ini dipenuhi dengan 3 jenis vitalitas langit dan bumi, hampir memeras 2 lainnya. Atribut bumi, vitalitas langit dan bumi, ini. Bagaimana ini mungkin? Terlalu palsu, 3 orang hampir mencapai level legendaris pada saat yang sama, apakah ini keajaiban? Aku ingat bahwa anak ini seharusnya berada di hari terakhirnya. Kerumunan tiba-tiba membuat keributan. Namun, wajah penguasa wilayah Luoxia menjadi pucat. Dia tiba-tiba teringat anggota keluarga Jiang 8 hari yang lalu. Tempat pertama akan bertarung melawan tempat ketiga. Dalam keadaan normal, ini adalah pertarungan hidup dan mati, tetapi tempat pertama Li Xiu dan tempat ketiga Ye Xuan keduanya telah meningkatkan afinitas atribut mereka ke level legenda. Anda tahu, tidak ada satupun orang yang hadir, termasuk penguasa wilayah Luoxia, yang memiliki afinitas legendaris. Dan ketiga junior Ye Xuan semuanya adalah legenda. Jika Ye Xuan dan Li Xiu bertarung, keduanya akan menderita. Jika Ye Xuan tidak berhati-hati, dia akan jatuh. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi orang-orang seperti penguasa wilayah Luoxia tahu wilayah kekuasaan Li Xiu. Li Xiu ini telah mengalahkan Sile ketika dia berada di belakang Jiu Xiao Dayunpeng. Namun, dia masih menyembunyikan kekuatannya saat itu. Afinitas atribut Li Xiu sebenarnya telah mencapai 70% sejak lama. Dia dinilai sebagai bintang 7, dan itu dinilai secara pribadi oleh penguasa wilayah Luoxia. Namun, afinitas atribut Ye Xuan kurang dari 50%, dan kualifikasinya jauh di belakang Li Xiu. Mengerikan. Saya tidak tahu siapa yang memprovokasi keluarga Jiang. Jika itu anak ini, itu akan baik-baik saja. Jika itu Li Xiu. Penguasa wilayah Luoxia berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, inspirasinya tiba-tiba muncul. Tidak, jika Li Xiu yang memprovokasi orang kuat itu, Li Xiu seharusnya diizinkan untuk bertarung melawan Murong Sue, yang berada di peringkat kedua. Mengapa dia memilih anak ini? Penguasa wilayah Luoxia langsung bereaksi. Karena, Murong Sue ini juga memiliki peringkat bintang 7, dan itu juga peringkat pribadinya. Jika Li Xiu yang memprovokasi Jiang Tianjin, maka Li Xiu dan Murong Sue akan diizinkan untuk bertarung, sehingga kedua belah pihak akan terluka. Jadi, orang yang memprovokasi Jiang Tianjin bukanlah Li Xiu, tetapi Ye Xuan. Aduh, kamu benar-benar memprovokasi orang kuat di alam dewa kekosongan. Kamu sangat menyedihkan, sungguh disayangkan. Penguasa wilayah Luoxia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, 8 hari yang lalu, Jiang Tianjin baru saja memintanya untuk mengatur Ye Xuan dan Li Xiu bersama. Jika Ye Xuan kuat atau mengakui kekalahan, masih akan ada kesempatan. Awalnya, penguasa wilayah Luoxia ingin menerima Ye Xuan, melatih Ye Xuan selama beberapa tahun, dan kemudian memberikannya ke Istana Raja Perang. Sekarang, bahkan jika penguasa wilayah Luoxia memiliki 10 keberanian, dia tidak akan berani menerima Ye Xuan. Anda tahu, Ye Xuan memprovokasi orang yang kuat di alam dewa kekosongan, dan dia berasal dari keluarga Jiang dari Istana Raja Senjata. Jiang Tianjin jelas ingin menyiksa Ye Xuan dan membunuhnya. Bagaimana mungkin penguasa wilayah Luoxia berani melindunginya? Wah, aku tidak memiliki kemampuan untuk membantumu, kamu hanya bisa berdoa untuk keberuntungan. Penguasa wilayah Luoxia berpikir dalam hatinya. Dia berpikir bahwa Ye Xuan pasti telah secara tidak sengaja menyinggung Jiang Tianjin, tetapi karena identitas Jiang Tianjin, dia tidak ingin melakukannya sendiri. Kalau begitu, biarkan Li Xiu yang melakukannya. Ye Xuan, Li Xiu, dan Murong Sue, afinitas atribut ketiga orang itu telah ditingkatkan ke level legendaris, tetapi karena mereka bertiga baru saja menerobos, penguasa wilayah Luoxia tidak mengganggu mereka. Segera, waktu Ye Xuan habis, dan kemudian dia diundang keluar. Aku tidak menyangka efek dari kolam 5 elemen ini benar-benar bagus. Itu telah membuat afinitas atribut bumiku melambung dari medium epic ke level legendaris. Ye Xuan sudah sangat puas. Dia adalah juara ketiga, jadi dia hanya punya waktu 8 hari, juara kedua punya waktu 9 hari, dan juara pertama punya waktu 10 hari, jadi dia masih harus menunggu 2 hari. Ketika dia keluar dari istana, dia melihat ada hampir 100 orang di luar. Semua orang ini memandang Ye Xuan dengan iri. Namun, mereka juga menerima hadiah yang sesuai.
Nak, tinggallah di sini selama 2 hari. Setelah 2 hari, akan ada undian untuk pertempuran. Ada 5 tempat. Selama kamu memenangkan satu permainan, kamu dapat dipilih oleh Master Domain untuk berpartisipasi dalam penilaian para penjaga Istana Raja Perang. Orang tua yang membawa Ye Xuan sebelumnya berkata. Undian untuk pertempuran. Ye Xuan tercengang. Hanya ada 5 tempat, yang berarti 10 teratas akan bertarung satu sama lain secara berpasangan. Haha, lumayan, asalkan aku tidak bertemu Li Xiu dan Murong Sue, peluang menangku hampir 100%. Ye Xuan sudah sangat senang. Total ada 10 orang yang masuk ke kolam 5 elemen untuk berendam. Ye Xuan merasa orang-orang ini tidak kuat, tetapi mereka masih jauh lebih buruk darinya. Bahkan jika dia tidak menggunakan 8 pedang desolate, dia memiliki kekuatan untuk membunuh lawan, asalkan dia tidak bertemu yang pertama dan yang kedua. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa urutan pertempuran telah ditentukan? Segera, 2 hari berlalu. Yang pertama keluar adalah wanita itu, Murong Sue, yang berarti dia adalah tempat kedua, jadi tempat pertama tidak diragukan lagi adalah Li Xiu. Meskipun Li Xiu dipromosikan ke level legendaris pada waktu yang hampir bersamaan dengan Ye Xuan dan Murong Sue, dia adalah yang pertama, dan bertahan 1 hari lebih lama dari Murong Sue dan 2 hari lebih lama dari Ye Xuan. Selain kekuatannya sendiri, dia sudah pasti menang. Hal yang sama berlaku untuk Murong Sue. Peringkat 7 bintangnya hampir pasti menang asalkan dia tidak bertemu Li Xiu. Setelah Li Xiu keluar, penguasa wilayah Luoxia juga berkata dengan keras, baiklah, sekarang 10 teratas ada di sini, dan langkah selanjutnya adalah bersaing untuk mendapatkan kuota penilaian untuk penjaga istana-istana Raja Perang. Kami telah memutuskan urutan pertempuran. Mohon dengarkan baik-baik. Pertama dan ketiga, kedua dan ketujuh, keempat dan keenam, kelima dan ke-10, ke-8 dan ke-9. Itulah urutan pertempuran. Apakah Anda memiliki keberatan? Bab 565 Keadilan. Ketika kata-kata penguasa wilayah Luoxia jatuh ke telinga 100 jenius, mereka semua gemetar. Mereka semua tahu sebelumnya bahwa afinitas atribut dari 3 teratas telah ditingkatkan ke tingkat legendaris. Oleh karena itu, mereka mengira bahwa penguasa wilayah Luoxia akan melakukan beberapa trik untuk memisahkan ketiganya. Tetapi siapa yang mengira bahwa penguasa wilayah Luoxia akan begitu adil dan jujur sehingga ia akan menempatkan tempat pertama dan ketiga bersama-sama? Ya Tuhan, 2 jenius legendaris benar-benar bersaing untuk satu tempat. Penguasa benar-benar adil. Ini mengerikan. Tempat ketiga memiliki kualifikasi yang bagus. Jika ia bertarung melawan tempat pertama Li Xiu, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Tidak apa-apa. Anak itu tidak terlihat sangat tua. Latih saja dia selama 5 tahun dan kembali lagi lain kali. Sekelompok orang sedang berdiskusi. Pada saat yang sama, Ye Xuan sudah tidak berdaya, berpikir bahwa keberuntungannya telah habis dan ia benar-benar bertemu Li Xiu. Ia yakin bahwa ia tidak pernah menyinggung penguasa wilayah Luoxia. Namun, dia menebak dalam hatinya apakah penguasa wilayah Luoxia sudah mengetahui kekuatannya, jadi dia memutuskan untuk menyatukannya dengan Li Xiu. Mengerikan. Dengan begitu banyak orang, 8 pedang desolate tidak dapat digunakan. Jika aku hanya mengandalkan hal lain, aku mungkin tidak dapat menang. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Hadiah untuk pertempuran ini adalah tempat dalam penilaian pengawal istana-istana Raja Perang, dan dia harus memasuki istana Raja Perang karena ini adalah petunjuk yang ditinggalkan oleh ayahnya. Hanya dengan bergabung dengan istana Raja Perang dia bisa mendapatkan petunjuk selanjutnya. Jadi, dia harus bertarung. Kalahkan Li Xiu. Baiklah, mari kita mulai dengan tempat ke-8 dan ke-9. Penguasa wilayah Luoxia menghela nafas tak berdaya dan berkata. Semua orang sedikit kecewa karena mereka mengira permainan pertama adalah antara Ye Xuan dan Li Xiu. Tetapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, hanya ada 5 permainan dan itu berakhir dengan cepat. Kamu bisa mengakui kekalahan dalam pertempuran untuk kuota ini. Pemenangnya akan mendapatkan tempat dalam penilaian pengawal istana-istana Raja Perang. Setelah mendengar perkataan penguasa wilayah Luoxia, juara ke-8 dan ke-9 pun keluar. Tolong! Keduanya seusia dan keduanya memiliki peringkat bintang 5,5, jadi pertandingan ini mungkin menarik. Sayangnya, juara ke-8 memiliki fisik atribut air, sedangkan juara ke-9 memiliki fisik atribut kayu, jadi atribut air ditekan. Oleh karena itu, juara ke-9 menang dan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam penilaian penjaga istana-istana Raja Perang.
Berikutnya, juara kelima dan ke-10. Ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar dalam pertandingan ini, dan juara kelima menang dan mendapat jatah. Pertandingan ketiga adalah antara juara keempat dan keenam, dan tidak ada ketegangan juga. Juara keempat adalah Silu, yang menyembunyikan kekuatannya selama penilaian. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya mencapai 6,5 bintang, mendekati 7 bintang, sementara lawannya hanya memiliki 5 bintang, jadi Silu dengan mudah menekan lawannya dan menang. Semua orang menonton ketiga pertandingan ini secara umum. Namun, di pertandingan berikutnya, mata semua orang terbelalak. Murong Sue, putri wali kota besar di Kabupaten Luoxia, adalah kesayangan surga. Di usianya yang baru 22 tahun, transformasi atributnya mencapai 70%. Setelah berendam di kolam 5 elemen selama 9 hari, afinitasnya terhadap atribut air menembus ke tingkat legendaris. Lawannya adalah yang ketujuh, yang juga menyembunyikan kekuatannya, tetapi hanya memiliki peringkat bintang 5,5. Usia 22 tahun, dan transformasi atributnya telah mencapai 70%. Setelah mendengar diskusi orang lain, Ye Xuan juga tersadar. Dia juga berusia 21 tahun, 1 tahun lebih muda dari Murong Sue. Namun, transformasi atribut Murong Sue jauh lebih tinggi darinya. Namun ini juga wajar. Ayah Murong Sue adalah penguasa Luoxia, dan transformasi atributnya mencapai 90%, dan dia juga seorang pria yang kuat. Murong Sue tumbuh dengan sendok emas di mulutnya, jadi seberapa buruk kualifikasinya. Pada saat ini, orang ketujuh keluar dan berkata dengan agak arogan, "Saya pernah mendengar nama Nona Murong. Meskipun saya sedikit arogan, saya masih berharap untuk mengambil pedang Nona Murong." Begitu ini dikatakan, semua orang di sekitar terkejut. Transformasi atributnya kurang dari 60%, dan dia berani mengancam untuk mengambil pedang Murong Sue. Ini seperti mencari kematian. Anda tahu, kesenjangan kekuatan dalam pertempuran ini terlalu besar, dan Murong Sue hampir tidak mungkin kalah, jadi itu adalah pilihan terbaik bagi pemuda ini untuk mengakui kekalahan. Oke. Murong Sue juga berjalan keluar tanpa ragu-ragu, dengan lembut menghunus pedang panjang, dan kemudian menebas dengan pedang. Pedang ini berwarna biasa, hanya serangan ki sejati non-atribut. Namun, karena penindasan alam, lawannya tidak punya waktu untuk bereaksi, dan lengan kanannya terputus. Desis. Lengan yang patah terlempar ke atas. Alasan mengapa pemuda ini mempertaruhkan nyawanya untuk keluar sebenarnya adalah untuk memenangkan hati si cantik, yang benar-benar pemberani. Terima kasih Nona Murong karena telah menunjukkan belas kasihan. Juara ketujuh mengucapkan terima kasih. Semua orang berpikir dalam hati, orang ini sangat licik. Murong Sue mengalahkan juara ketujuh dan memenangkan juara keempat dalam penilaian penjaga istana. Kemudian berikutnya adalah pertandingan kelima. Pertandingan ini adalah kuncinya. Saya mendengar bahwa konversi atribut Li Xiu telah melampaui 70%, dan sekarang afinitas atributnya telah dinaikkan ke level legendaris. Di antara para jenius yang hadir, kecuali Murong Sue, tidak ada yang bisa melawannya. Afinitas atribut anak itu juga legendaris, tetapi sangat disayangkan dia terlambat beberapa tahun dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Li Xiu. Saya pikir dia akan segera mengakui kekalahan. Ya, itu pasti masalahnya. Seorang jenius seperti itu akan dibina dengan hati-hati oleh penguasa domain dan datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan 100 pemimpin dalam 5 tahun. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan suara rendah. Namun, saat ini, Ye Xuan perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Apa, anak ini benar-benar keluar, mungkinkah dia benar-benar ingin bertarung dengan Li Xiu? Apa leluconnya, apakah konversi atribut anak ini sudah mencapai 60%? Dia benar-benar mencari kematian. Semua orang terkejut, termasuk Li Xiu. Anak ini benar-benar berani keluar, apakah dia tidak takut aku akan membunuhnya dengan pedang? Li Xiu memikirkannya dalam hatinya, menyipitkan matanya, dan berteriak tanpa menggerakkan tubuhnya, "Kau ingin bertarung denganku?" Ya. Ye Xuan sudah berjalan keluar. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Jangan berpikir bahwa hanya karena afinitas atributmu telah mencapai level legendaris, kau memenuhi syarat untuk menantangku. Li Xiu masih tidak bergerak, dan berteriak sambil berdiri di sana. Kau belum pernah melawanku sebelumnya, bagaimana kau tahu aku tidak melebih-lebihkan kemampuanku? Mungkin, kaulah yang melebih-lebihkan kemampuanmu. Ye Xuan menawarkan senjata surgawi berkualitas tinggi. Baiklah, biarkan aku memberimu pelajaran.
Li Xiu mendengus dingin dan melompat keluar. Dia juga mengerti bahwa kualifikasi Ye Xuan pasti telah diperhatikan oleh penguasa wilayah Luoxia, jadi dia tidak berani membunuhnya. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo. Jika dia dan Li Xiu dibandingkan, Li Xiu akan memiliki keuntungan besar.